Shalom. Sekali lagi mari kita berterima kasih buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Tim musik dan song ministry yang luar biasa. Sangat senang boleh hadir di Jemaat Tangerang. Ini adalah keluarga. Jadi setiap kali hadir bersama-sama dengan saudara-saudari itu bukan yang asing ya. Selalu merasa dikasihi dan merasa benar-benar diperlakukan, bukan orang asing. Jadi saya datang balik ke rumah sendiri. Sekali lagi, mari kita berterima kasih satu sama lain yang sudah hadir ke tempat ini. Saya pribadi sangat bersyukur, saya melihat tadi ada om tante yang dari bawah jalan ya, saya lihat berusaha untuk hadir ke tempat ini. Itu bagi saya amazed ya, karena memang bulan ini kita sedang belajar bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang amazed dari Tuhan. Amin. Dan melihat kita semua di sini, bagi saya itu amazed juga. Bahkan saya boleh datang dan sampai di tempat ini itu juga sesuatu yang amazed. Jadi mari kita sama-sama akan belajar dan kita akan melihat terus perjalanan-perjalanan berikutnya akan banyak sekali hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita semuanya. Dan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa di sorga. Sungguh kami bangga dan bersyukur akan kebaikan, kemurahan, dan kasih Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sungguh kami sadar, kami bukanlah orang yang sempurna, tapi Engkau terus memberikan yang sempurna kepada kami. Kami adalah manusia yang sering sekali mengecewakan dan menyakiti hati Engkau, tapi Engkau terus berharap bahwa hari esok untuk kami boleh pergunakan, untuk kami bisa memperbaiki semuanya, untuk menjadi lebih baik di hadapan Engkau. Dan hari ini, tentunya satu hari lagi Engkau sediakan bagi kami. Ini merupakan karunia dan anugerah dari Engkau untuk kami bisa menghargai satu keselamatan dan pengampunan, untuk kami bisa pergunakan, menghormati Engkau dan memuliakan nama Engkau. Itulah yang membawa kami datang ke tempat ini, untuk kami bisa bersama-sama menguatkan satu sama lain dan juga memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan tadi menyenangkan hati Engkau Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Kiranya hati kami semua adalah hati yang terbaik seperti tanah yang subur, yang siap ditaburkan benih firman. Sehingga ketika kami pulang semua itu menjadi renungan buat kami, boleh tumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Sertai hamba-Mu, supaya kesempurnaan yang daripada Engkau yang menuntun, sehingga apapun yang hamba-Mu bicarakan, semuanya berasal daripada Engkau. Besertalah dengan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sekali lagi kita mengucapkan turut berduka cita buat keluarga Pak Sahat dan Ibu Joyce ya. Kehilangan seorang ibu yang dicintai itu tidak mudah. Kita pernah ngalamin orang-orang yang terkasih yang meninggalkan kita, itu tidak mudah ya. Saya pribadi pernah kehilangan adik tercinta, itu 3 bulan pertama nggak mudah bagi saya. Ini apalagi ibu yang melahirkan, saya merasa itu akan jauh lebih sulit. Tapi waktu lihat kalian datang tadi pagi, saya memuji Tuhan. Justru masih bisa senyum dan me-welcome kita, itu bagi saya ajaib, dan Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kalian berdua. Jadi kami justru dikuatkan dengan apa yang sedang dialami oleh Bapak dan Ibu terkasih kami di dalam ruangan ini. Dan bulan ini kita belajar tentang hal-hal yang amazed. Hari ini saya sebenarnya tidak mau berkhotbah, tapi bagaimana saya mau share Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat Pematang Siantar. Kita belajar dari kitab Yosua, judul khotbah saya hari ini, keberanian dan iman pada janji Tuhan. Karena memang ini adalah isi daripada kitab Yosua yang hari ini dikutip dari pasal 3 ayat yang kelima, di mana satu pesan yang penting diberikan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel generasi kedua yang akan masuk ke tanah perjanjian, supaya mereka mempersiapkan diri, supaya Tuhan melakukan hal yang ajaib, hal yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Satu hal yang mungkin kita sudah pahami bahwa membaca atau mempelajari Yosua itu akan menjadi
lengkap karena kita mengikuti kitab yang disebut dengan Pentatuk yang ditulis di Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu adalah hukum Musa yang kita kenal. Kalau orang Batak kami bilang itu buku Musa. Makanya kalau di Alkitab kami bahasa Batak itu Musa 1, Musa 2 sampai Musa 5. Ya, mungkin orang Batak paham itu. Nah, jadi kalau saya membaca Yosua, saya melihat jelas bagaimana Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah lalai akan apa yang sudah Dia janjikan kepada umat-umat yang dikasihinya. Dan menurut para ahli sejarah bahwa penulis daripada Yosua itu sendiri adalah Yosua. Dan dari bahasa aslinya ketika dilihat dari buku Ibrani, di sana dituliskan bahwa Yosua itu namanya juga adalah Yesus. Nah, waktu saya pelajari ini menarik, antara Musa dan Yosua itu merupakan satu ikatan dan kerjasama yang luar biasa, di mana Musa melakukan bagiannya dan Yosua melanjutkan apa yang sudah Musa mulai. Tetapi semuanya adalah pekerjaan di dalam Tuhan. Semuanya adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tapi waktu saya lihat Yosua, ketika disebut namanya Yesus di sana, di mana Yesus datang ke dunia untuk menggenapi satu janji bahwa lewat Dia janji keselamatan, perdamaian dengan Allah Bapa terjadi, dan Yosua menepati satu janji di mana keselamatan setelah mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Yosua yang melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, buku Yosua ini sangat membuat saya terharu karena memang ini saya lihat satu perjalanan yang juga mirip dengan apa yang kami alami di Jemaat Pematang Siantar. Tetapi sebelumnya kita mau lihat bagaimana kisah ini menjadi sesuatu yang sangat emosional ketika kita baca di Ulangan pasal 34, kita mundur ke sana, ketika Allah mengatakan kepada Musa dan Dia sendiri mengatakan kepada bangsa Israel. Kita lihat di tulisan yang diwarnai kuning di sana mengatakan, aku membenarkan engkau memandangnya tetapi aku tidak membenarkan engkau pergi ke sana. Kemudian Musa hamba Tuhan itu meninggal di tanah Moab sebagaimana yang sudah difirmankan Tuhan. Tuhan mengembumikan dia di suatu lembah di Moab yang bertentangan dengan kota Bet-peor. Tetapi di ayat yang lain dikatakan sampai hari ini, maksudnya kitab ini ditulis, kuburan Musa tidak ditemukan. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan kemungkinan besar Musa diangkat ke sorga. Tapi itu perlu perenungan dan pembacaan dan penggalian lebih dalam. Nah, kalau saya lihat ilustrasi gambar ini, dia hanya melihat dari jauh. Ini seperti singles, tapi singles nggak ada di sini. Kita hanya bisa memfavoritin, tapi tidak bisa memiliki. Ya, tapi saya bersyukur sekali saya favoritin langsung jadi. Iya, cuma Eli satu-satunya favorit saya setelah Yesus. Oh enggak ya? Pagi-pagi kok udah nggak jujur ya. Ada 5 ternyata. Tapi Eli yang nomor 5. Eli sedang mengungkapkan rasa kekesalannya. Padahal saya bilang enggak kok, kamu nomor 1. Ya, meskipun saya memulai dalam historinya, ya dia yang duluan saya favoritin. Dari antara 5 itu kamu yang selalu menonjol. Karena memang Eli sangat pintar menonjolkan diri. Ya, Eli ini kan orang Batak, kita berdua berbeda, dia sangat, dia koleris tapi juga diikuti dengan melankolis. Saya itu kan orangnya plekmatis ya, sanguin, tidak ingin terkenal. Jadi saya itu orangnya penakut. Jadi saya kalau baca apa yang dituliskan di ayat berikutnya, di mana bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan, yaitu generasi pertama yang dimurkai oleh Tuhan. Karena ketika ada 12 pengintai, 10 memberikan kabar buruk, padahal sebenarnya yang terjadi adalah kabar baik. Dan 2 pengintai berikutnya Yosua dan Kaleb tidak mampu mempengaruhi hati bangsa Israel pada saat itu. Dan itu membuat Tuhan marah. Karena apa? Ketakutan mereka menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan ini yang terjadi.
Itu yang membuat Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, dan satu generasi di mana 40 tahun mereka di dalam perjalanan, tinggal satu langkah lagi mereka tidak sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Waktu saya coba cari definisi ketakutan itu ternyata bagian dari emosi yang ketika dia berpusat kepada diri sendiri, ketika logika menguasai iman kita, keyakinan kita. Di sanalah kita memang akhirnya memilih dan menentukan tindakan dan sikap apa yang akan kita lakukan atau tunjukkan terhadap sesuatu. Dan waktu saya lihat bangsa Israel, mereka takut. Bukan berarti tidak ada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya terjadi, bagaimana Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka roti ketika lapar, daging ketika mereka ingin makan daging dari burung puyuh. Waktu malam mereka diberikan tiang api supaya tidak kedinginan dan menjadi penerangan. Dan waktu siang supaya matahari terlindungi dan mereka tidak kepanasan, diberikan tiang awan. Dan ada banyak mujizat lain, ketika mereka kehausan mereka mendapat air. Itu tidak cukup bagi mereka menunjukkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Hanya satu langkah lagi, mereka sudah lihat dan ada hasil daripada tanah perjanjian. Informasi yang didengar bahwa di sana seperti raksasa dan mereka seperti belalang, itu membuat mereka jatuh imannya. 10:2. Waktu saya lihat ini juga satu pemahaman bagi saya. Ternyata kalau yang salah pun, tapi kalau lebih banyak yang membicarakan yang salah ini dan lebih dominan, kadang ini bisa diterima jadi sebuah kebenaran. Yang benar, tapi kalau cuma 2 orang yang membicarakan, ini juga bisa menjadi sebuah hanya informasi, tetapi bisa diabaikan dan tidak menjadi sebuah kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, di Pematang Siantar, saya bukan mau menjelekkan kotanya, tapi saya mau menyebut satu karakter yang kuat di sana itu. Kalau dia pun salah, dia akan dia akan, kalau istilah kami di sana, dia akan ngemop duluan. Apa kau? Itu kan, dia yang salah. Saya orang Medan, saya orang Siantar, orang Sumatera. Saya kan dibaptis di Medan. 2011 kita datang ke Siantar. Pengalaman pertama yang ditawarkan ketika saya nyetir dan saya disalib, saya lihat dia lebih melotot daripada saya. Satu masa, ada masa kerohanian kita down ya, jadi pendeta juga bisa down kerohaniannya ya Bapak Ibu ya. Saya pikir, wah saya mau buka label pendeta, biar tahu dia siapa. Saya juga salib, jadi bukan hanya Yesus yang saya salib. Terus saya berhenti, saya bilang, turun kau. Keluar aslinya, dosa lamanya keluar. Turun kau, biar kau ngerti peraturan di jalan. Terus dia bilang, emang kenapa? Saya pikir dalam hati, ini saya maju terus saya lihat. Saya ingat waktu itu belum banyak jemaat. Oh berarti nggak ada jemaat di sekitar saya. Yang saya takuti hanya jemaat, bukan Tuhan. Waktu dia mulai marah dan juga dia mulai keluar dan dia juga ambil satu benda. Wah saya pikir udahlah, saya takut, saya kabur. Ternyata rasa takut ini bisa ditularkan. Tapi juga keberanian juga bisa ditularkan. Bahkan ada satu di YouTube kalau nggak salah pernah saya lihat, ternyata tertawa itu pun bisa ditularkan. Coba kalau ada di sini satu orang coba ketawa sejadi-jadinya, pasti yang lain pun ikut ketawa. Padahal kita pun nggak tahu apa yang ditertawakan. Jadi kegilaan itu pun bisa ditularkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa ikut-ikutan gila. Mereka bersungut-sungut dengan pernyataan begini. Jadi 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?
Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Itu kutipan yang saya ingin kita lihat. Pengalaman sebelumnya bukan kurang harusnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Tapi entah kenapa di saat ini Musa pun sangat sedih. Saya nggak tahu apakah Pak Pendeta Sahat sudah sampai seperti ini ketika ada jemaat yang sulit untuk bertobat. Kalau istilah orang Batak itu kalau udah sulit bertobat ya, udah karena kita sangat mengasihi dia, saya sampai kadang-kadang keluarkan sampai saya bilang, sobaku tuh Mang, tobat itu artinya, aduh aku sembah kau lah, tolong tobat. Orang tua saya pernah ngomong itu, saking dia merasa kita susah untuk dia bimbing, dia bilang kata-kata seperti itu. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana Musa berlutut dan memohon supaya bangsa ini jangan didominasi oleh ketakutan mereka terhadap bangsa Kanaan yang mendiami tanah Kanaan itu. Brother sister, saya orangnya penakut sebenarnya. Ada banyak rasa takut yang mempengaruhi diri saya. Saya tinggal di kampung, keluarga saya itu susah sekali. Papa saya sering meninggalkan kita, mama saya itu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, dia harus survive ya, dia kadang bisa pergi menjadi upahan di ladang orang dan itu menjadi satu momen di mana saya akan diberikan tanggung jawab yang banyak. Di usia saya yang seharusnya belum mampu untuk tanggung jawab itu, tapi saya harus ambil tanggung jawab itu. Nanti kita di ladang, mama saya udah kasih satu petak begitu, ukurannya itu bisa kalau istilah kami di sana satu rantai 20 kali 20, itu tanggung jawab untuk satu orang dikerjakan. Dan adik saya lebih dikit, dan sampai kepada adik saya yang keempat, dia lebih dikit lagi, karena kita ada 4 orang laki-laki semua. Dan saya punya satu keyakinan, saya harus pastikan ini selesai. Dan besok mama saya datang, ini semua membuat dia happy. Dan kadang itu buat kita berantem sama satu sama lain. Karena apa? Saya akan kerja dengan baik dan saya pastikan pekerjaan saya baik, tapi adik-adik saya karena masih anak-anak, kadang mereka buat pekerjaan itu seadanya. Dan ini buat saya marah dan saya datang koreksi, loh kerjaanmu kok begini? Dia bilang, suka gula. Namanya anak kecil. Saya bilang, gak bisa, kamu harus kerjain lagi. Wah, kita berantem dan kita bisa pulang gak happy. Dan saya bisa self-sacrifice. Dan saya akan kerjakan apa yang mereka kerjakan. Supaya apa? Mama saya happy. Tapi brother sister, apa yang terbentuk sebenarnya? Saya takut mama saya kecewa dan dia marah karena tanggung jawab yang dia berikan itu tidak dikerjakan dengan baik. Tetapi sering saya counter rasa takut itu. Makanya seperti tadi, kalau ada kejadian di jalan, saya juga mau berusaha untuk menakuti dia duluan. Sebenarnya yang terjadi, saya juga adalah penakut. Makanya kalau dogi menggonggong itu sebenarnya karena takut. Apalagi kalau saya dekat sama dogi itu pasti menggonggongnya luar biasa. Saya pikir kenapa dia kok menyalaknya sampai segitunya gitu ya. Tahu kenapa brother sister? Ya tapi udah gak boleh ya makan dogi ya. Masih ada di sini mau makan itu? Waduh, ajak-ajak kita lah. Mari kita tobat ya, karena itu sudah dilarang. Karena dia adalah teman manusia. Di Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai 40, tapi kita lihat di ayat 38, di sana dikatakan Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Bayangkan brother sister, janji kepada Musa, tetapi yang menikmati, yang akan menggenapi adalah Yosua. Makanya saya katakan ini adalah momentum yang sangat emosional bagi Musa, sangat sedih bagi dia. Tetapi satu hal yang juga perlu Yosua pahami, ini semua bukan karena hasil usaha dia. Tapi ada Musa di sana, dan ini juga adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan perjalanan dia saja dengan bangsa Israel. Kita mulai dari Yosua pasal 1.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kita berhenti sampai di sana. Kalau kita dengar ini kalau disampaikan juga pesannya sama kepada kita, saya perlu mikir ulang, benar nggak? Ini manusiawi banget, Bapak Ibu Saudari. Benar enggak ini Tuhan akan jaga, Tuhan akan sertai? Benar enggak Tuhan akan genapi ini? Tapi waktu saya baca buku Yosua, ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dimulai oleh Musa dan yang diteruskan oleh Yosua, ini adalah tentang Tuhan dengan umat yang dia pilih sendiri. Tentang apa? Perjanjiannya, kesetiaannya, kekudusannya, dan penyelamatannya. Jadi mutlak semuanya adalah tentang Tuhan itu sendiri. Setelah kita baca di pasal 2, pasal 3, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sana, ada yang berbeda. Dari 12 pengintai berubah menjadi 2 orang pengintai. Karena kalau satu negatif, satu lagi positif, 1:1. Apple to apple. Ayo kita tinggal buang undi. Perjanjian lama itu buang undi itu sudah biasa. Di sanalah Tuhan akan menentukan yang mana yang akan dipilih. Dan Joshua ngerti itu. Ayo pergi, dan di sana adalah peristiwa Rahab, seorang perempuan sundal. Kalau kita baca di Ibrani, bahwa dinyatakan dengan tegas di sana, karena iman bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, dan tembok Jeriko dengan iman menjadi runtuh, dan dengan iman wanita sundal itu diselamatkan. Jadi hari ini sebenarnya kalau kita bicara tentang keberanian dan iman, ini adalah 2 kata yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kita lihat di Yosua 6 ayat 1-7. Dalam pada itu Jeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang menyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ini satu proses yang menurut saya bagian Tuhan lebih besar daripada bagian bangsa Israel. Mereka hanya kelilingin 6 kali, dan itu pun dengan diam. Hari ke-7 mereka kelilingin 7 kali, waktu trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, dan mereka berteriak, runtuh. Secara logika, kok bisa? Tapi itulah Tuhan. Luar biasa. Jadi sebenarnya di dalam pencapaian hidup kita, kita mesti bisa lihat sebenarnya dari semua yang terjadi dan apa yang kita dapat, sebenarnya itu semua adalah mutlak pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari.
Kadang-kadang saya kalau doa pagi, kita bersyukur menjadi pelayan, kita punya waktu untuk pagi-pagi antara anak. Kadang saya sama Eli jalan, saya bilang, Tuhan, saya bisa melangkah ini ajaib bagi saya. Dua-dua saya sekarang sudah mulai menunjuk kepada keadaan fisik. Karena waktu kita jalan, bisa melangkah, waktu saya hitung 5.000 langkah per hari, dan itu bisa terjadi, itu bagi saya image. Kenapa? Ada banyak orang hari ini sulit untuk dapatkan itu. Mereka harus bayar harga mahal untuk mereka bisa melangkah keluar dari rumah. Waktu saya bisa bernapas, waktu saya bisa menghirup udara, saya bisa hidup. Berapa banyak darah yang harus dipompa ke dalam seluruh tubuh saya, dan oksigen yang harus disalurkan dalam seluruh tubuh saya, supaya saya bisa hidup dan semua organ tubuh saya berfungsi. Waktu kita tidur tidak ada yang sadar. Siapa tadi malam waktu tidur dia sadar sambil buat kopi dan buat masak mie instan? Gak ada. Kita semua di luar kesadaran, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pada dasarnya kalau dikatakan mati, kita sebenarnya mati sementara waktu. Tapi di saat kita bangun dan kita bisa melihat anak dan istri kita, dan kita bisa beraktivitas selanjutnya, itu hal-hal yang ajaib Bapak Ibu Saudari. Dan kita bisa mencapai banyak pencapaian dalam satu hari itu. Tapi coba perhatikan berapa bagian yang Tuhan sudah kerjakan supaya kita bisa mampu lewati satu hari di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kita terlalu sombong, merasa bahwa apa yang kita capai dan mampu lakukan itu karena kekuatan dan kemampuan kita. Dan kitab Yosua, dan kita lihat bagaimana buku Keluaran, Ulangan, dan Bilangan, dan sampai ke Yosua menunjukkan semua peranan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Keberanian adalah pilihan untuk menghadapi rasa takut dan terus maju, sedangkan keyakinan adalah dasar dan motivasi untuk melakukan tindakan. Kenapa saya bicara tentang ketakutan dan iman? Karena ini adalah satu proses yang Tuhan biarkan terjadi di dalam diri saya, dan itu juga akan menjadi satu proses yang akan bisa saya tularkan kepada jemaat, kepada keluarga saya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Karena saya percaya mendapatkan keyakinan setelah banyak dilatih di dalam jemaat, bahkan kalau bertemu dengan Pak Sahat di sini, saya mendapatkan pengertian baru tentang saya dengan Tuhan, semakin paham. Ternyata kita pikir keberanian di sini hanya tentang bagaimana kita bertindak dengan cara-cara yang ekstrim supaya orang lain juga takut. Ternyata itu adalah hal yang bodoh dan bukan keberanian yang sebenarnya. Di awal saya sudah katakan itu. Tetapi dengan beberapa kalimat-kalimat ini, ketika mau mengambil risiko, mau berkorban, mau menghadapi kesulitan, memusatkan perhatian kepada tujuan yang ingin dicapai, mengembangkan kekuatan dengan bekerja sama, ini bukan saya. Tadi latar belakangnya apa? Sebenarnya saya tidak mau ada risiko. Saya itu SMP, sampai kayaknya menikah, papa saya itu masih sakit-sakitan. Berarti otomatis mama saya akan bawa ke rumah sakit, karena kampung ke Pematang Siantar, rumah sakit itu perjalanan 1,5 jam. Kita akan ditinggal berhari-hari, dan saya harus pastikan adik-adik saya makan. Setiap sakit, pasti saya sedih dan marah. Makanya itu masih terbawa dalam keluarga kita, kalau Eli sakit dan anak-anak sakit, sebenarnya karena saya khawatir dan tidak ingin sakit, saya bisa ekspresi pertama adalah marah. Istri saya pun bingung, kita baru-baru menikah, saya sakit, kamu kok marah? Saya pun bingung, saya kok marah ya? Kenapa? Emosi yang paling kuat di dalam diri saya didominasi dengan apa? Amarah. Karena mama saya dan papa saya tidak pernah ajarkan untuk mengenali emosi-emosi dalam diri kami. Mereka juga taunya segala sesuatu diekspresikan dengan marah. Malu, marah. Kecewa, marah. Sedih, marah. Jadi ini yang saya pertontonkan kepada keluarga, istri dan anak-anak saya. Tapi sebenarnya kalau digali paling terdalam, ada ketakutan yang berlapis di sana. Jadi memimpin di dalam jemaat, ini sangat mempengaruhi saya pribadi. Waktu dikasih tantangan, dikasih challenge, kamu harus capai ini, kamu buat ini, lakukan ini. Saya hanya menjadi pribadi yang dibawa dari masa lalu untuk menyenangkan orang itu. Saya katakan iya, tapi sebenarnya di dalam hati saya sangat bergumul.
Dan saya akan mulai mikir, seperti bangsa Israel, benar nggak ini? Serius nggak ini? Akan terjadi nggak ini? Nanti apa risikonya? Nanti apa respon mereka kepada saya? Inilah yang berperang banyak di dalam pikiran dan hati saya sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau ditanya, wah Pak Matang Siantar banyak good news. Kadang-kadang saya dalam hati, saya yang tahu bagaimana saya melewati ini Bapak Ibu Saudari. Kadang kita sama Eli, kita yang ribut. Kita mau melakukan sesuatu, kita berdua yang ribut. Eli ini kan pemberani sebenarnya. Dialah yang pemberani sebenarnya, saya adalah penakut. Meskipun secara fisik kelihatan saya, wah ini pasti pemberani nih. Setelah belajar firman Tuhan, saya baru ngerti apa yang menjadi definisi keberanian itu. Di pasal 6, kalau kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ada masa apa yang harus kita lakukan, tetapi ada hal yang harusnya kita lakukan, jangan kita lakukan. Sering sekali saya itu memimpin dan ada dalam keluarga, apa yang harus, belum timingnya saya sudah terburu-buru untuk lakukan. Jadi saya termasuk orang yang ingin menunjukkan sesuatu yang saya lakukan itu yang terbaik, tapi kurang berpikir untuk supaya hal ini dilakukan dengan hati-hati. Karena didorong apa? Supaya jangan mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan. Ini maksudnya tadi. Iman adalah keberanian. Iman adalah tindakan untuk keberanian. Jadi untuk seseorang menunjukkan keberaniannya, itu juga didorong oleh imannya. Seorang untuk menunjukkan imannya, dia harus membuktikan dengan keberaniannya. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan, karena bukti daripada iman itu kita berani melakukan sesuatu di luar daripada mungkin itu kompetensi kita, di luar daripada kemampuan kita, karena kita percaya Tuhan yang lakukan itu buat kita. Saya mau share tentang ketakutan saya di awal di mana kita di challenge untuk bisa memenangkan orang yang berbeda di Jemaat Siantar. Saya ingat bagaimana Pak Sahat dan Ibu Joy datang ke Siantar. Setiap kali datang saya pikir akan hibur kita, tapi selalu kasih challenge. Saya ingat tahun 2018 ya atau 2019, Ibu Joyce bilang, oke, kalian bisa. Jemaat tahun depan harus 100. Setiap saya dengar ini, saya antara apa sih maksudnya? Respon saya selalu pertama sekali dengan muka yang saya selalu bisa menyenangkan, oke, amin. Tapi sebenarnya di dalam hati saya bergumul. Itulah saya sebenarnya. Tapi yang menariknya ada Eli yang selalu mengatakan di sana, ayo sayang, itu kan dikasih tantangan. Gue bilang, kaulah. Ini sama seperti satu peristiwa di Alkitab itu, kalau mau perang, siapa itu di sana? Kalau kau maju, aku maju. Kalau kau nggak maju, ya aku juga nggak mau maju. Barak. Itulah saya dengan Eli. Jadi bayangkan seorang istri yang duluan maju, baru suami ikut. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena begitulah saya menyaksikan bagaimana dinamika papa mama saya. Papa saya itu orang baik. Sekarang ini kalau di rumah, kalau kita pulang ke rumah, mama saya itu perintahnya, kalau orang Batak itu yang dipanggil suaminya itu bukan Hani atau Say atau Beb, ya, atau Babang, ya. Dipanggilnya cucu pertamanya, Papung Sena, anak saya kan Sena. Papung Sena, ternyata gas kita habis, gas melon, ya. Papa saya kan tanpa respon apa-apa, langsung pergi. Pulang, tadi aku lupa ternyata garam sama bawang kita habis, dia pergi lagi. Nggak ada komentar apa-apa. Entah apa saja di rumah itu, mama saya hanya A, B, C, D, terus
papa saya lakukan semua itu dengan sesuai pengharapan mama saya. Terus tiba-tiba kita masuk dalam pernikahan, setiap kali istri saya ngomong, dalam hati saya berontak, kamu kok ngatur-ngatur sih? Tapi saya lakukan juga. Terus waktu kita berdua, aku kok mau ya kau suruh? Secara alam bawah sadar, begitulah cara kita merespon istri. Tapi tanpa disadari ketika kita diberikan kepercayaan untuk memimpin, sering sekali saya nunggu instruksi dari istri. Jadi sebenarnya pemimpin saya Eli. Ya mulai paham ya. Ini dosa kita jangan ditiru. Kita hanya belajar dari bagaimana kami melewati ini. Jadi waktu kita di challenge, memenangkan orang yang berbeda, entah kenapa Tuhan kirim ada satu pasang namanya Anton dan Yuri di gambar yang sebelah sini. 3 bulan untuk saya menunda, untuk saya datang temui dia. Padahal sudah datang di pertemuan kita GLC, kita sebut Good Life Community, seperti PDA, seperti sebuah seminar, mereka datang dan mereka butuh untuk dikonseling, tapi kita tunda 3 bulan. Setiap hari Sabtu, ayo saya set jadwal, nama itu masuk. Tapi selalu ada alasan dan yang tepat untuk tidak pergi. Selalu ada alasan yang tepat. Bapak Ibu Saudara-saudari, selalu ada alasan yang tepat. Ini luar biasa. Dan tak kenapa, iblis pun selalu kasih penghalang-penghalang supaya apa yang kita takutkan ini benar-benar terjadi dan kita merasa, wah akhirnya ada halangan. Pernah alamin itu? Ketika kita punya anak bimbingan, ya kita sudah janji, tapi karena kita ingat dia punya taring, nggak ada di sini punya taring ya. Dia punya pergumulan yang kita merasa sulit juga untuk kita hadapi, dan waktu mau terjadi, kayaknya kita, apa ya halangannya supaya ini tidak terjadi. Pernah alamin itu? Cuma saya ya? Ada juga ternyata. Artinya ini adalah normal dan kita semua punya rasa takut. Tetapi waktu saya diajak untuk benar-benar melihat ini adalah pekerjaan Tuhan, saya ingat pembimbing saya Pak Charles dan Ibu Opang selalu bilang, setiap minggu di follow up, ini maksudnya apa sih? Kaulah yang datang. Tapi dia bilang, kamu bisa, kamu bisa. Atau saya melawan ketakutan saya. Artinya, setiap orang punya ketakutan, tetapi keputusan untuk melawan rasa takut adalah hal yang berbeda. Waktu saya lakukan itu, ternyata waktu kita pulang, saya mulai mikir, semua yang saya takutkan nggak ada. Semua ketakutan dan kekhawatiran tidak ada terjadi satupun, bahkan justru menunjukkan hal yang berbeda, dan itu mempermalukan saya. Dan saya waktu baca bangsa Israel takut, saya lihat, wah saya relate, dan ini bagi saya normal sih ya. Ngapain sih Tuhan harus buat peperangan itu? Kasih aja udah. Sikat aja semua penghuni yang ada di tanah Kanaan itu, kan gampang gitu. Supaya mereka kabur dari sana. Tapi Tuhan mau supaya mereka mengalahkan rasa takut itu. Karena ini bagian di mana mereka percaya kepada Tuhan. Saya dan Eli ditumbuhkan lewat beberapa hal yang seperti ini untuk kita bisa bertumbuh bahwa Tuhan yang lakukan, bukan kami. Waktu kita masuk minggu demi minggu kita mulai lihat bagaimana Tuhan melembutkan hati mereka, membantu pernikahan mereka, membantu parenting mereka, membantu bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka. Akhirnya mereka katakan, kami mau jadi murid. Kita lihat tidak banyak yang kami lakukan, tapi Anton dan Yuri hari ini, yang mereka awalnya datang sebagai peserta GLC, hari ini mereka bilang, Pak Robin, GLC harus kita buat terus, karena ini pernah bantu kami, dan saya percaya orang lain akan bisa dibantu dengan acara-acara seperti ini. Dan mereka yang selalu set up, menjadi pekerja. Lewat Anton, gambar di tengah, itu adalah Charles dan Lini, adik daripada Anton. Lini itu adik Anton, terinspirasi melihat pernikahan Anton yang berubah. Akhirnya mau datang ke gereja, belajar Alkitab, sudah dibaptis menjadi murid. Dan lewat mereka lah kita punya gedung hari ini. Itu Putra Mart, itu adalah gedung tempat kita beribadah. Kita ini waktu itu grand opening, kita datang. Dan Charles memang on the way masih lagi kita bantu. Bapak Ibu, waktu saya berhasil hadapi satu ketakutan, Tuhan berikan hadiah yang besar, yang tidak pernah saya pikirkan dan bayangkan, bahkan di luar daripada apa yang saya usahakan. Kenapa? Hari ini, karena di saat-saat seperti itu kita sudah tidak bisa lagi di tempat yang lama, karena harga naik dari biasanya, dulu kita bayar 100 juta untuk 5 tahun, tiba-tiba menjadi 100 juta untuk 1 tahun.
mulai muncul rasa takut. Saya mau cari uang kemana? 100 juta per tahun. Tapi waktu itu kita di challenge, waktu pembimbing datang, oke kalian pindah, cari tempat lain. Saya bilang, kalian gak pikir gampang disantar cari tempat? Selalu memberontak di dalam hati. Saya bilang, siap, terima kasih, doakan ya. Tapi kita berdua sama Eli ribut. Gue bilang, gimana sih maksudnya? Kita perpanjang aja. Dari mana uangnya? Ya kita lihat, Tuhan kasih nanti. Nah, satu sisi kelihatan imannya bagus. Padahal itu sebenarnya adalah respon ketakutan. Eli bilang, nanti Tuhan kasih, carilah. Tapi waktu saya cari, ketemu satu tempat yang lagi dibangun mulai dari pembangunan pondasi, dan Anton informasi, Pak Robin tolong dilihat, kayaknya itu suatu hari bisa dibuat untuk gereja. Saya datang dan saya lihat, para pekerja sudah ada di sana, saya hanya berhenti di mobil, saya tidak turun, tapi saya doa dari jauh. Tuhan, jika Tuhan mau, memang ini menjadi tempat kami, tolong buka jalan dan berikan kemudahan, supaya kami bisa bernegosiasi dengan baik dan harga sesuai dengan kemampuan kami. Tapi saya lupa, kalau Anton sudah membuka jalan dan bertemu langsung dengan mereka, harusnya itu mencukup bagi saya untuk melihat bahwa Tuhan sedang berperang di depan kami. Tapi tidak semudah itu juga. Waktu Lini jadi murid, semua keluarga datang. Waktu itu seharusnya saya bisa lihat, keluarganya semua datang, menyaksikan baptisan mereka. Harusnya saya bisa lihat apalagi yang sebenarnya sudah Tuhan tunjukkan, dan ada hal yang sebenarnya sudah Tuhan buka sebagai jalan untuk mencapai hal yang sedang kami mau capai. Lewat Anton akhirnya Joseph dan Jessica menjadi murid Yesus. Dia seorang fotografer, punya studio yang di Santer yang terbaik hari ini dia. Ya semoga dia yang tulis yang terbaik. Waktu mereka datang ke dalam jemaat, waktu kita mulai mendesain bangunan yang akan kita tempati yang sudah kita tempati hari ini, mereka berdualah yang banyak mendampingi saya. Karena ternyata mereka punya vendor, punya tukang pemborong yang sudah terbiasa bekerja sama dengan mereka dan harganya bisa murah, dan waktu kita belanja material ternyata mereka punya koneksi dan harganya jauh daripada ketika saya datang ke toko itu, waktu melihat wajah saya dan wajah mereka langsung beda harga. Lucu ya? Maksud saya tanya granit harganya 320 ribu, waktu mereka datang harganya 270 ribu. Terus saya lihat, maksudnya kenapa kok dia beda? Dia bilang, yalah Pak, Bapak itu kan udah banyak belanja, sering belanja ke toko saya, Bapak kan baru kali ini datang. Oh iya juga. Kita lihat video ini. Through the night in our bones we can feel it, aiming for the stars against the sky. When we are together we are bright, we'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure, we feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world
for us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I, when we are together, we are. Dari sana ya? Oh ya. Wah, udah nggak mau. Atau kita selesaikan sampai di sini saja. Bisa dibantu? Bapak Ibu, saudara-saudari, brother sister. Waktu kita menjalani proses untuk memiliki ruangan ini bagi saya pribadi tidak mudah. Karena apa? Waktu kita duduk sama-sama dengan jemaat, saya mengatakan kita punya satu tempat yang akan sudah Tuhan sediakan. Waktu itu harganya ditawarkan kepada kita lantai 3 itu 300 juta untuk 5 tahun. Itu dari Tuhan atau dari siapa tuh? Masih ada nggak di zaman sekarang harga satu tempat itu luasnya 600 meter persegi kurang lebih, dan itu 300 juta untuk 5 tahun. 300 juta. Coba dibagikan berapa setahun? Kalau untuk Tangerang mah itu, wah uang jajan itu. Tapi bagi kami di Siantar itu adalah angka yang sangat besar, dan waktu itu saya tanya admin berapa uang kita. Dia bilang, kenapa mukamu? Kok kau? Saya berdoa dan saya berdoa sama Eli. Eli bilang mulai mengganggu saya seperti Sarah. Dia bilang, udahlah nggak betul itu. Saya bilang kita doa. Waktu kita doa, saya punya kesempatan ketemu dengan pihak CBN dan majelis di Medan waktu itu. Waktu peresmian gedung baru di Medan, saya tanya, bro ini ada tempat 300 juta. Langsung waktu itu bro Ciheng bilang, ambil. Tapi bisa tawar nggak 250 juta? Maksudnya apa sih? Kok tawar lagi? Tapi entah kenapa saya coba beranikan diri, saya tawar. Akhirnya harusnya itu kan di lantai 2 tapi banyak pilar. Terus Charles sebagai pemilik dia bilang, bapak naik aja ke lantai 3. Saya ubah atap yang harusnya itu di dak, saya buat semua menjadi atap supaya atap dari baja, ya rangka baja. Kemudian di ruangan itu semua tidak ada pilar. Terus waktu seperti itu datang lagi nasihat, coba nggak kamu minta beberapa yang kita butuh. Ulang minta apa lagi, kan udah murah. Bilang ruangan kakak di sini, ini disekat, ini dibuat begini, ya di sini buat mejanin, toilet di sini. Gue bilang janganlah bro. Itu kita minta hati, malah kita mau minta seluruh hidupnya. Coba aja. Waktu saya datang dengan bergumul, dengan tahulah, tapi dari awal kan sudah bilang, saya tidak mudah untuk lakukan ini. Tapi di dalam nama Yesus saya datang, Charles boleh nggak begini. Oh bapak gambar aja, yang seperti apa maunya? Ini gimana sih, Tuhan luar biasa. Sejak itu dia bilang gini aja pak, bapak tiap hari datang ke sini, ngomong aja ke tukang maunya seperti apa. Sejak itulah saya datang tiap hari, saya modusnya pakai sepatu jogging, saya jalan, karena itu dekat rumah saya jalan, akhirnya saya lihat jam, oh ini waktunya tukang udah datang, saya akan sampai ke sana, Pak kerja apa hari ini? Akhirnya Eli bilang, itu rumah kedua sayang. Kita juga ribut gara-gara itu.
karena setiap hari saya ke situ. Akhirnya jemaat bilang, itu kan proyeknya Pak Robin, bukan proyeknya Pak Charles, maksudnya pemiliknya. Saya bilang, amin, itu punya saya. Lantai 3 belum dikerjain, sejak dikerjain lantai 3, saya datang. Dan tukang selalu tanya, jadi gimana Pak selanjutnya? Mau dibuat apa? Karena Pak Charles sudah serahkan ke Bapak, katanya sesuai dengan konsep gereja. Serasa itu bukan lagi kebetulan, tapi itu memang berasal dari Tuhan. Ini Jalan Melanton Siregar namanya. Jadi jalan ini bisa langsung juga akses menuju Parapat. Jadi pasti ini sangat strategis karena dia akses bisa menuju daerah prawisata. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita memenangkan Anton dan Yuri? Mereka dipakai Tuhan untuk memenangkan brother sister yang lain. Hal yang menjadi kekhawatiran saya, waktu punya gedung sebesar itu, pastilah biaya operasional. Pekerjanya siapa? Karena ruangan sebesar itu kita udah mulai mengembangkan multimedia, kita mulai memikirkan asyarnya, kita mulai memikirkan kakak-kakaknya dan mentor-mentor lain di teens. Dan itu bagi saya membingungkan. Tapi waktu demi waktu mereka memenangkan satu demi satu. Ternyata mereka semua adalah orang-orang yang suka di multimedia, suka di ruangan KKK, suka menjadi asyar. Dan pemikiran dan ide-ide mereka semua relevan dengan bentuk dan kebutuhan gedung kita di masa sekarang. Saya pikir Tuhan sudah perlengkapi semuanya. Hanya ketika ada rasa takut yang saya hadapi dan Tuhan tunjukkan satu keadaan yang terjadi di luar daripada apa yang mampu saya lakukan. Dan ini adalah orang-orang yang dimenangkan lewat satu komunitas, satu kelompok yang mereka sebut namanya Hopeng. Jadi kalau di Medan itu Hopeng itu teman. Jadi akhirnya mereka bilang, kami nggak mau ya, kami semua orang Chinese semua di dalam. Terus gimana? Masukin dong orang Bataknya. Loh kenapa rupanya? Oh kami nggak mau, kita mau berbaur. Wah, saya lihat mereka pun nggak mau juga, hanya mereka saja dalam, mereka mau berbaur dan mereka mau bertumbuh sama-sama dipakai Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, ini tadi Ibrani dan 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa Timotius memiliki iman yang dikenal oleh Paulus bahwa itu dimulai dari neneknya, mamanya, kemudian itu ada di dalam diri Timotius. Waktu saya baca ini, saya pikir dulu ini adalah keturunan, genetik. Ternyata ini adalah apa? Pengaruh dari apa yang ditunjukkan, apa yang dibicarakan, apa yang didengar oleh Timotius, mulai dari neneknya sampai kepada mamanya. Jadi sebenarnya iman itu muncul dari apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Dan itulah passion. Kalau kita baca Timotius, pesan-pesan dari Paulus, penakut enggak? Sangat penakut. Mungkin faktor usia, dia ada di antara jemaat yang lebih dewasa, dia masih muda, sehingga dorongan-dorongan yang diberikan kepada dia sama seperti pesan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Yosua, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan takut. Dan itu juga kepada Timotius. Dan kita lihat bagaimana Timotius menjadi pemimpin yang luar biasa pada saat itu. Jadi rasa takut sering sekali mempengaruhi, tetapi iman juga bisa ditularkan. Rasa takut bisa ditularkan, tapi juga iman bisa ditularkan. Saya pribadi bukan orang yang beriman sebenarnya. Hari ini, akhir-akhir ini banyak sekali pembimbing, bahkan ada beberapa teman-teman di pelayan mengatakan, bro kalau ngajar iman kamu deh. Saya bilang boleh, tapi sebenarnya perlu kamu tahu saya bukan orang yang sebenarnya pada dasarnya orang yang beriman. Tapi ada orang-orang yang di sekeliling saya yang beriman, yang menularkannya kepada saya. Salah satu berusaha, saya mau share apa yang terjadi di balik Sintong ini. Siantar Toba Simalungun ini. Jadi Pak TB sekeluarga dan terutama Tante Riri, Ibu Riri, sangat berimpian supaya Belige itu diinjili. Dan tentunya dia sangat pintar, ahli strategi, dia mencoba mendekati beberapa pemimpin-pemimpin kita di Jakarta, termasuk Bro Sahat. Dan waktu itu saya ingat dikumpulilah beberapa brother sister orang Batak di Jakarta. Saya ingat sekali itu sebelum pandemi kita di Menara Kuningan. Oke,
kita kirim ke Bali G. Kita mulai bicara dari sekarang. Saya lihat mereka semua, oke, kalianlah yang akan lakukan. Pak Sahat datang ke Siantar. Ada momen mereka datang bersama Bu Joyce dan kita ngobrol banyak. Waktu itu kalau nggak salah ada seorang saudara meninggal. Entah kenapa, langsung hari itu selesai acara penghiburan, Pak Sahat bilang sama Ibu Joyce, kami mau ke Bali G. Saya mau bawa tim. Hah? Langsung ini? Langsung perang. Saya bilang, bro, saya ada acara malam hari ini, kalian aja dulu berangkat. Itu serius. Mereka yang berangkat hari itu, dan menurut Pak Sahat, saya akan datang besoknya. Dan sampai mereka pulang, saya tidak datang ke Bali G. Saya, mungkin Pak Sahat kecewa juga pada saat itu, saya kok nggak support. Karena dalam hati saya, kan kalian yang mau, bukan saya. Dikiriminlah video, dikiriminlah kegiatan bahwa mereka langsung buat PDA. Saya pikir dalam hati, gila nih Pak Sahat. Baru nyampe udah buat PDA dan mereka bisa ngundang orang. Saya malu dalam hati, saya mikir, berarti bisa. Pak Sahat aja sekali datang langsung ada PDA. Terus pulang kita ngobrol lagi, terus diundang lagi beberapa orang ngobrol, ada termasuk waktu itu Pak Johnson, ya karena memang dia orang sana. Jadi orang-orang yang peduli dan punya emosi terhadap toba diundang untuk ngobrol, dan saya di tengah-tengah mereka seperti dihakimi. Kalian yang punya emosi kok jadi saya ikut emosi. Brother sister, ketika ada orang-orang yang beriman, apalagi kalau Bro Johnson sudah datang, bisa Bin, ini nanti buat begini, wah narasinya begitu luar biasa. Saya pikir dalam hati, hebat juga ya. Mungkin kalau mereka buat ini berhasil ini. Tapi enggak, kamu yang harus berangkat. Saya ingat sekali Bro Sahat telepon saya, Bin kok belum bergerak? Bilang, maksudnya apa bro? Kalau kamu nggak bisa biar Medan saya suruh. Aduh, iyalah Medan lah sekalian. Itu benar-benar saya jawab, ya bro Medan aja. Benar-benar saya tidak siap untuk semua itu. Tapi seiring waktu, saya lihat bagaimana mereka selalu tanya, selalu dorong, bisa. Terus Tante Riri mengakomodir dengan cara, oke, kamu buat kegiatan, kasih seminar di sekolah Sopo Surung, buat karakter building. Saya datang ke sana sekali sebulan ya, waduh capek juga rasanya, pikir sampai kapan saya begini. Tapi Tuhan hebat, pas pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Ada masa di mana tanya informasi kemana bisa lewat, katanya ke Bali G, cuma ke Bali G bisa lewat, ke tempat lain nggak bisa, ke Samosir nggak bisa. Kapal nggak nyebrang. Jadi ke Bali G bisa lewat? Bisa. Akhirnya setiap ada waktu luang kita pergi ke Bali G. Minggu pertama ke Bali G, minggu kedua ke Bali G, terus ke Bali G. Lama-lama kita mulai cinta Bali G. Kita mulai lihat, beda ya Bali G ya. Mulai kita lihat, wah ini ada. Tiba-tiba dibangun satu hotel, saya nggak sebut namanya, tapi kalau mau tahu namanya La Bersa. Ini harus saya kasih tahu, karena hari ini jemaat kita beribadah di sana. Dari harga 2,5 juta, 1 jam menjadi 1 juta. Itu Tuhan. Apa yang terjadi? Satu brother berkatakan, bro saya mulai mencintai Bali G. Hah? Orang Ambon, istri orang Manado, sama sekali ada ikatan emosional terhadap toba. Tapi Tuhan hati itu, taruhkan hati itu dalam diri dia mengatakan, bro saya mau pergi mission team ke Bali. Saya pikir Tuhan kerjanya kok luar biasa ya. Saya hanya bergumul dengan ketakutan saya, tapi kadang-kadang ketakutan itu pun Tuhan, kalau kamu takut, dia langsung dibawa ke tempat yang menakutkan itu. Itu pandemi itu. Dan kita pergi, pernah satu masa kita hanya mau PDG, oke kita ke penatapan. Maksudnya penatapan itu ada satu daerah view-nya itu ke Danau Toba, di situ bisa ngopi, kita bisa hangout sampai pagi. Tiba-tiba kita semua, kita kemana ya? Kalau ke Siantar nggak mungkin, kita lanjut aja ke Bali G. Bisa pagi-pagi itu, kita sampai jam 4 pagi di tempat itu, dan kita pergi ke Bali G hanya untuk sarapan. Dan kita sampai di Bali G, terus kita bingung, ngapain kita di sini? Akhirnya kita mutar-mutar di Bali G, kita jalan di sana, kita doa di sana. Mulai kita doakan, Tuhan kami pingin murid-muridmu ada di tempat ini. Saya tidak ada iman,
tapi ada Pak Sahat, Ibu Joyce, ada Pak Johnson, ada Tante Riri, dan teman-teman yang lain yang beriman dan selalu mendorong saya, dan itu mempengaruhi saya sehingga saya pun punya iman. Ini pentingnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Dan hari ini, waktu itu disampaikan Balige, tapi saya mulai imannya menular lebih besar. Mulai kita buat konsep, oke, kalau gitu kita jangan hanya pikirin Balige, kita mulai buat pemetaan. Kita lihat secara pemetaan, kalau dilihat dari Balige itu ke Tarutung cuman 1,5 jam. Kita udah pernah pergi ke sana, singkat sekali. Dari sana ke bandara itu cuma 1,5 jam. Itu bisa tembus langsung ke Dolok Sanggul. Iya, ke sana. Dari Dolok Sanggul itu bisa turun ke Samosir, bahkan bisa lanjut ke Dairi. Dairi itu bisa turun ke Samosir. Bayangkan Samosir itu bisa jadi satu titik pertemuan. Siantar dekat Dairi, Dairi bisa turun ke Samosir, Dolok Sanggul bisa ke Samosir, Balige bisa ke Samosir. Saya mikir suatu hari kayaknya pusat gereja Toba ada di Samosir. Mulai berkembang pemikiran seperti itu, mulai tumbuh iman. Kalau Dairi sudah terjadi, Simalungun sudah terjadi, karena jarak Simalungun ke Pematang Siantar itu hanya 30 menit. Jadi hari ini sebenarnya Siantar sudah bisa langsung menginjili daerah Parapat, bisa menginjili daerah Pematang Raya. Ketika ini sudah terjadi, sebenarnya Tanah Karo itu bekerja sama dengan Medan sudah bisa terinjili. 7 kota kabupaten yang ada di kawasan Toba dan mereka semua memiliki Toba. Saya tidak punya iman, tidak punya konsep sebelumnya, tapi waktu saya lihat wahyu, wah ada 7 gereja juga di Asia Kecil. Itu semakin menambah iman saya, tapi semoga tidak berakhir seperti mereka. Brother sister, tidak banyak hal yang saya punya, tapi Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar saya dan memakai siapa saja untuk mencapai tujuannya lewat hidup saya. Dan hari ini Siantar bisa bertumbuh, Balige bisa ada, dan ini adalah tim Balige. Inilah tadi Frans orang Ambon, Ade orang Manado, ya di sana ada Bunga, ini ada Ezra sekarang dari Jakarta, dan ada Leni, dan ada Heri dan Diana. Nah ini belum saya cerita, waktu pandemi tiba-tiba mereka dipindahkan tugas dan kerja di sana. Waktu saya lihat, waktu mereka minta nasihat, bro bisa nggak kami pindah tugas dan tinggal di Balige? Entah kenapa mulut saya hanya bilang, silakan pindah aja. Terus dia kecewa dan sakit hati. Terus kenapa? Ya biasanya abang larangnya orang pergi keluar jauh dari Pematang Siantar. Kok kali ini abang biarin, abang nggak suka sama kami ya? Aku bilang nggak tahu antara tidak suka atau gimana, penting kau pergi aja lah. Ini adalah adiknya John Sinaga, pendeta kita yang ada di Bogor. Ini iparnya. Saya yakin itu dari Tuhan. Karena saya bilang, kalian pergi saja, kan dekat kok dari Siantar. Kalau mau ibadah ke Siantar, ibadah aja. Ternyata di balik semua itu, Tuhan mau persiapkan. Mereka lah yang akan memulai bagaimana gereja itu akan dibangun di tempat itu. Begitulah cara Tuhan memperlengkapi, dan inilah jemaat dan beberapa teman-teman yang hadir di ibadah anniversary mereka yang kedua. Tuhan sudah menyediakan. Kita hanya perlu melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ada bagian yang perlu kita kerjakan. Doakan Samosir bisa diinjili. Untuk berikutnya kita sudah persiapkan untuk ibadah keluarga di sana. Dan ada beberapa teman-teman atau brother sister kita yang sudah tinggal di sana. Waktu itu juga Pak Sahat dan beberapa pelayan sudah pergi. Ya, mereka juga mendukung dan berharap ini bisa terjadi. Tuhan memberkati.